الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anadatu. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya senantiasa beserta keluarga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat beribadah puasanya ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum Bude mau mulai ceritanya, Bude mau nanya dulu nih kesiapan teman-teman. Udah siap mendengarkan ceritanya? Apakah sudah siap alat tulisnya? Bukunya? Kalau yang belum siap, boleh ya silakan Bude kasih waktu untuk ambil dulu. Kalau yang ada terjemahan Al-Quran di rumah juga boleh disiapkan ya. Terima kasih yang sudah mempersiapkan. Nah, kita akan mulai ya. Kita akan mulai cerita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah bimbinganmu dalam mendengarkan kisah mengenai salah satu hewan yang ada di dalam Al-Quran ini dan semoga bisa mendapatkan hikmahnya. Amin. Nah, sekarang Bude mau ajak teman-teman jalan-jalan berimajinasi yang seru dan menyenangkan. Ada yang sudah siap? Oke, kita mulai pertama-tama dengan silakan teman-teman pejamkan kedua matanya. Sudah terpejam kedua matanya? Lalu teman-teman bayangkan berada di sebuah hutan yang rindang. Di hutan itu tampak pepohonan hijau yang tinggi. Pohon-pohon menjurang tinggi. Terdengar suara burung berkicau, cicicuit, cicicuit, cicicuit. Dan terasa hembusan angin yang sejuk. Insya Allah indahnya ya. Lalu kalian berjalan. Ada saat berjalan kalian menemukan sebuah gundukan tanah. Apa itu ya? Kalian penasaran dan kalian mendekatinya. Ternyata gundukan itu adalah sarang semut teman-teman. Tampak di situ semut-semut berbaris rapi sedang membawa makanan dengan ukuran yang lebih besar dari tubuh mereka. Masya Allah, betapa kuatnya semut-semut itu walaupun ukurannya yang besar, ukuran badannya kecil, tetapi bisa membawa makanan dengan ukuran yang besar. Lalu teman-teman, sekarang perlahan buka matanya dan semuanya fokus lihat ke Bu Dewi. Terima kasih. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu ya hewan apa ya yang akan Bu Dewi bahas hari ini? Betul sekali, kisah tentang seekor semut. Semut dengan seorang nabi yang sangat bijaksana. Ada yang tahu siapa nama nabinya? Ya, beliau adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Teman-teman tentunya sudah pernah melihat semut ya, bahkan sering melihat semut. Bagaimana ukurannya? Besar atau kecil? Kecil ya. Lalu bagaimana ciri-cirinya?
Semut memiliki 6 ekor kaki dan sepasang sungut di atas kepala seperti antena. Semut ini memiliki kisah yang sangat menarik dengan Nabi Sulaiman. Yuk kita simak kisahnya bersama-sama ya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah bisa berbicara dengan para jin dan hewan. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang besar dan pasukan yang sangat banyak. Di tempat lain yang tidak jauh dari istana Nabi Sulaiman, hiduplah sekawanan semut. Sekawanan itu dipimpin oleh Raja Semut. Raja Semut ini sangat mencintai dan menjaga serta melindungi rakyatnya. Teman-teman silakan perhatikan apa ya yang sedang dilakukan para semut-semut ini. Ya, mereka sedang bekerja sama untuk membangun sebuah rumah atau sarang semut. Mereka saling bekerja sama, ada yang membangun sarang, ada juga yang membawa makanan, bahkan ada juga yang menjaga sarangnya. Pada saat sedang mengawasi rakyatnya, Raja Semut ternyata mendengar suara pasukan besar sedang berjalan menuju tempat mereka bekerja. Boom, boom, boom. Raja Semut kaget. Dan Raja Semut segera pergi ke atas bukit hendak melihat siapa gerangan yang menuju ke tempat mereka bekerja. Ternyata teman-teman itu adalah rombongannya Nabi Sulaiman dan para pasukannya. Raja Semut segera menyerukan kepada para rakyatnya, para semut untuk segera berlindung ke dalam rumah-rumah mereka. Perhatikan gambar yang kedua ini teman-teman. Kenapa ya Raja Semut menyuruh para semut ini untuk berlindung? Ada yang tahu jawabannya? Ya benar, Raja Semut takut kalau semut-semutnya akan terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Lalu Raja Semut menyuruh mereka akan berlindung ke dalam rumah-rumah mereka. Teman-teman, kalian tahu tidak Nabi Sulaiman itu sangat istimewa. Beliau bisa mendengar perkataan Raja Semut itu. Beliau tersenyum, berhenti. Segera kita beralih jalan untuk mencari jalan lain. Aku mendengar Raja Semut menyerukan semut-semut itu untuk berlindung supaya tidak terinjak oleh pasukan kita. Nah, ternyata teman-teman, Nabi Sulaiman bisa mendengar suara dari semut itu. Dan para semut ini diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk berlindung ke dalam sarang-sarang mereka. Para semut bahagia karena mereka bisa selamat. Insya Allah ya teman-teman. Nah, kisah tentang semut ini juga tercantum di dalam Al-Quran surat An-Naml yang artinya semut pada ayat ke-18 dan 19. Teman-teman yang tadi sudah siap terjemahan Al-Qurannya, kita buka dan baca bersama-sama ya. Di ayat surat ke-18, Bismillahirrahmanirrahim, hingga ketika mereka sampai di lembar semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Ayat 19, maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Ya, Masya Allah ya teman-teman, kisah ini sangat menarik mengenai kisah percakapan antara semut dengan Nabi Sulaiman. Nah teman-teman, dari kisah ini kita bisa banyak mendapatkan hikmah atau pembelajaran dari cerita semut dan Nabi Sulaiman. Mudah disimpulkan ada 5 pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Semut, S-E-M-U-T, S. Saling bekerja sama dan bergotong royong. Para semut saling bergotong royong untuk bisa membawa makanan dan membangun rumah mereka serta saling menjaga diri dari keselamatan. Empati dan tanggung jawab. Sebagai pemimpin, Raja Semut dan Nabi Sulaiman memiliki ciri seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Menghormati. Semua makhluk Allah itu adalah istimewa. Jadi kita harus saling menghormati dan menyayangi. SENU, upayakan untuk
rendah hati dan tidak sombong. Walaupun Nabi Sulaiman adalah memiliki pasukan yang sangat banyak dan memiliki kekuatan yang besar, Nabi Sulaiman tidak mau kakinya menginjak semut-semut itu atau melukai semut-semut tersebut. Yang terakhir tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur dan berdoa agar termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, demikian kisah hari ini mengenai semut dan Nabi Sulaiman. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi untuk selalu berbuat baik, dan kita bisa meneladani akhlak dari Nabi Sulaiman alaihissalam, serta pastinya selalu mendoakan kedua orang tua kita ya teman-teman. Yuk kita baca doa untuk kedua orang tua bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah, wa ila walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka puasa. Doma'u abtawatil ulu puasa batal ajru insya